melihat kegelapan, terus melihat sesuatu yang orang itu nunggu dalam bentuk penasaran itu tapi nggak muncul penampakannya. Bosen kan? Bosen. Ya caranya ya apa supaya nggak bosen? Ya diwujudin. Nah, caranya mewujudkan kan ya. Salam Blengon, harmoni bagi semesta. Aku mau tanya, sebenarnya sih ini udah nggak tahu sih, udah banyak yang tahu apa enggak. Cuman aku penasaran ini, kira-kira masalah mistis sih, masalah mistis. Kira-kira menurut Babe, bener nggak sih setan itu bisa apa itu namanya kelihatan di kamera kayak yang di TV-TV gitu tuh? Kan itu ada yang kelihatan tuh, yang paranormal lah, bisa lihat penampakan, terus penampakannya kelihatan di kamera. Menurut Babe gimana? Bisa nggak kira-kira? Emang benar-benar bisa kelihatan di kamera atau gimana? Menurut Babe? Babe nggak tahu. Karena Babe nggak pernah nyoba. Maksudnya nggak pernah ngamera itu terus muncul di kamera itu. Terus ya nek bentuk-bentuk semacam cahaya-cahayanya, tapi ya bentuk jelas kayaknya enggak lah. Karena apa sih? Iki ya menurut Babe ya. Menurut Babe karena mereka itu bentuknya nggak materi seperti kita, bentuknya non materi. Gitu, butuh kemampuan khusus kamera itu untuk menjangkau yang sifatnya non materi. Ya logikanya gitu. Ada lagi logika seperti ini, misalkan gini, Babe melihat jin ya, katakanlah Babe melihat jin ya di depan sini itu, nggak semua orang kan melihat. Iya, benar. Iya, itu muncul nih gane, cuman muncul di penglihatan Babe. Oh, berarti sama kayak orang yang punya kelebihan kayak indigo gitu, atau yang bisa lihat. Iya, seperti itu. Terus karena dukungan mata batin, jadi bukan cuman indera ini, karena ada proses-proses khusus yang apa ya? Nek Babe sederhananya gini, mata ini kan lensa sih. Ya, nek oleh kalau boleh dikatakan gini, batin itu sebagai apa? Nek nenggone kamera itu apa? Zoomnya. Tapi zoomnya sing supaya iso melihat sesuatu itu menjadi lebih jelas gitu. Sesuatu yang dari kejauhan itu nggak kelihatan itu iso lebih jelas. Itu batin, itu zoomnya atau fokusnya. Nah, sedangkan mata yang seperti ini nggak ada bantuan Mata batin. secara batin ini ya kesulitan. Nah saya ini Babe tanya ke kamu, kalau kamu Ica sama Babe ini kan punya indera penglihatan, Iya. ya, tapi juga punya mata yang namanya mata Batin. Terus ada wilayah yang dinamakan titik ajna. Di wilayah sini titik ajna. Nenggone wilayah cakra mahkota. Mereka bilang wilayah cakra mahkota. Itu ada indera penglihatan yang fungsinya untuk melihat sesuatu yang bentuknya materi. Terus mata batin itu untuk melihat sesuatu yang bentuknya non materi. Gitu kan. Lah, mata ini untuk melihat sesuatu yang non materi harus dibentuk, harus dibantu dengan yang namanya mata batin, sehingga terbuka penglihatan ini menjadi penglihatan sing Wujud. yang berwujud tapi wujudnya itu nenggone penglihatan kita, Bukan penglihatan orang. bukan penglihatan orang banyak. Itu logikanya Babe gitu.
Lah terus saiki aku tanya, Apa? kalau kamu sama Babe ini punya mata yang mampu melihat materi, terus punya mata batin yang mampu melihat yang non materi, partikel kecil dalam bentuk, mungkin melihat dalam bentuk rasa bisa jadi, terus kemudian diwujudkan dengan penglihatan ini. Saiki Babe tanya, handphone, kamera, bentuk handphone atau kamera seperti apapun, apa itu? Tikus. Apakah memiliki mata batin? Enggak. Enggak. Mereka cuman bisa melihat materi, Iya. gitu kan. Proses materi ini diterima oleh dia, dikumpulkan titik-titik banyak itu, warna-warna banyak, cahaya-cahaya banyak itu dikumpulkan menjadi semacam bentuk, dan itu kan melalui proses yang namanya bukan mata batin. Iya, mata biasa. Nah, iya, itu teknologi. Artinya apakah teknologi itu mampu melihat yang sifatnya non materi? Yo, embuh. Mungkin ada teknologi tertentu yang iso melihat itu, tapi yang nggak sejelas iku, Ya, mungkin nggak sejelas melihat seperti ini gitu. Ya. Sekilas mungkin. Ya misalkan kayak gambarannya ini ditutupi semacam selubung yang tebal gitu ya. Kemudian ada kamera atau alat teknologi itu melihat sesuatu yang ada di dalam. Ya itu kan butuh kemampuan khusus ini, Iya. butuh teknologi khusus. Sampai bisa nembus. Iya kan? Bahkan alat-alat yang ada misalkan di bandara itu untuk melihat perut itu jerone isine apa, itu kan cek samar, nggak bisa jelas. Iya benar. Ya kan logikanya ngono. Lah saiki apa yang kamu lihat di YouTube itu, di video-video? Iya, emang ada yang samar ya, cuman sekedar penampakan gitu aja, kayak ya samar dari jauh nggak kelihatan wajahnya. Tapi ada yang kelihatan, ada yang ada sih yang di YouTube aku lihat itu jelas banget kayak beneran, tapi ya nggak tahu beneran apa enggak. Aku sih orangnya takut tapi ada rasa penasaran gitu. Takut tapi penasaran. Seru kayak ya. Tapi Iya, aku seru. gak mau lihat. Ya itu saya ngerti. Nah, Babe sih berpikir gini sih. Media sosial itu kan dunia hiburan ya. Media sosial itu dunia entertainer. Apa tujuan kita? Saiki ngene loh. Sekarang gini, kalau dulu itu kita sulit masuk seperti ini. Ada media seperti ini dalam bentuk YouTube ini, kita seperti memiliki apa itu namanya? Memiliki televisi. Memiliki studio televisi sendiri. Kalau dulu kan untuk melihat sebuah hiburan kita harus punya TV. Kemudian kita harus menonton acara TV. Sekarang kita kan iso membuat acara TV sendiri. Iya, pernah. Terserah kita mau ngapain. Nah, tujuannya apa kita membuat acara TV? Menghibur kan. Pertama, selain memberikan pengetahuan, kita juga menghibur. Iya kan? Mungkin kita bisa berbagi apa yang kita punya, kita bagi ke teman-teman lainnya. Benar. Kan seperti itu. Dan sing bisanya apa? Mengatakan sesuatu agar mereka tertawa. Ya mereka punya dunia sendiri, punya televisi sendiri, kemudian mereka melawan, dagel. Terus kemudian ditonton orang, tujuannya ya untuk menghibur. Iya sih. Coba kamu bayangkan gini, misalkan Babe itu duwe acara apa dunia lain ya, seperti dulu kan ada dunia lain. Babe punya acara dunia lain. Tujuannya dunia lain itu kan untuk menunjukkan sesuatu yang di luar sana supaya orang-orang yang nonton TV kita atau yang nonton YouTube kita itu melihat penampakan. Lah nek selama setahun sebulan kita buat video terus nggak ada penampakan, kira-kira
Orang yang melihat Bosen. jeneng apa enggak? Bosen Delong cuma kembang, ngomong. delong apa melihat kembang terus, melihat kegelapan terus, melihat sesuatu yang orang itu nunggu dalam bentuk penasaran itu, tapi nggak muncul-muncul penampakannya. Bosen kan? Bosen. Ya caranya ya apa supaya nggak bosen? Ya diwujudin. Nah, caranya mewujudkan kan ya sembarang, Iya. ya kan? Apa aja dilakuin menurut. Ya menurut Bapak nggak salah orang yang memiliki televisi itu atau nggak salah seseorang yang membuat cerita seperti itu karena tujuannya untuk menghibur atau memang tujuannya apa ya bodoh-bodoh ya apa istilahnya bodoh-bodoh ya apa iki orang tenanan tapi ini nggak beneran tapi dimunculkan terus kita mengaku bahwa ini beneran. Iya, benar. Terus membuat kamu takut, membuat adik takut, membuat orang-orang lain takut. Akhirnya orang berimajinasi bahwa jin itu seperti ini, jin itu seperti ini. Iya, iya, iya. Ya itu nggak oleh. Kayak ngono. Nek tujuannya cuma menghibur. Tujuannya untuk memberikan semacam hiburan pada orang-orang supaya orang-orang adrenalinnya muncul, mungkin rasa penasaran muncul ya apa-apa. Oh, dunia hiburan, entertainment. Apa namanya? Entertainer ya. Nggak masalah. Terus menurut Babe sebenarnya semua orang bisa lihat nggak sih kalau bisa lihat nggak sih setan itu semua orang? Ica kan nek deleng Babe kan deleng setan. Kok bisa? Iya kan. Setan itu kan ono ning menungso. Iya. Setan itu kan ada di dalam diri manusia. Dalam bentuk perilaku. Setan itu ya ada dalam diri jin sebagai perilaku. Misalkan gini. Ada gembor-gembor jin yang ada suatu tempat. Kemudian jin itu diisukan menakutkan. Kemudian Ica penasaran pengen melihat. Ya rasa takut yang diciptakan oleh seseorang kemudian diciptakan juga oleh jin itu sendiri yang mengakibatkan seseorang menjadi takut, yaitu setan. Berarti setan niku ono ning nggone jerone makhluk. Ya semacam Babe, semacam Ica, semacam setan itu Iya sifat. berarti sifat bukan kayak wujud. Makhluk itu ya namanya manusia dan jin. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Lah sing dimuncul ke orang-orang itu bukan setan, yang dimuncul ke orang-orang itu ya makhluk yang namanya jin. Itu tergantung imajinasinya kita nggak sih? Kalau misalnya kita ada nih ngerasa sesuatu, kok merinding, kok deg-degan, tapi kita mengimajinasikan misalnya yang baik-baik atau yang jelek-jelek, itu bisa mewujudkan yang apa yang kita imajinasikan. Ya iyalah. Oh iya. Yo iki kan ijik neng gone pemikirannya Babe sih. Nggak pernah nyoba. Apa? Nggak pernah nyoba misalnya lihat setan, ngerasa ada setan, habis itu imajinasi nih samian itu yang kayak cantik, yang ganteng gitu, kayak orang Jepang kayak. Ya Babe nggak pernah lihat yang jelek-jelek. Babe mau lihat yang cantik-cantik, cakep-cakep. Terus Moh lah, Babe melihat kunti terus buruk rupa gitu, melihat Ya kan? pocong buruk rupa nggak kan mau. ndak TV kan kebanyakan setan-setan kan gitu, apalagi kan kalau di Indonesia atau setan-setannya gitu. Kalau di luar negeri sih masih keren-keren. No. Kayak apa namanya, yang ada apa yang ditempel-tempel itu apa namanya? Apa itu? Oh, Sunda vampir, Cina. vampir. Iya, Iya, sejenis vampir. heeh. Vampir atau apa? Vampir, terus itu kayak orang-orang Belanda gitu kan, setan Belanda kan cakep-cakep. Cakep-cakep. Ya sing elek-elek itu cuman setan yang Nusantara toh. Pocongan, wajahnya rusak, kunti, sundel bolong gitu kan. Ya itu kebiasaan itu, kebiasaan. Aku nek berperilaku buruk. Biasanya Babe berperilaku baik gitu ya. Kemudian Babe berperilaku buruk.
Terpengaruh nggak kamu melihat Babe? Ya terpengaruh pasti. Biasanya ngelakoni keapian kemudian melakukan keburukan. Pasti. Apa yang Babe lakukan itu kan vibrasi, iya kan? Soalnya kan juga dekat. Nah, akhirnya menuntun kamu untuk berimajinasi, mengira-ngira, oh perilakunya Babe kaya ngene, wingi kaya ngene, oh Babe iki mesti ngene. Bentuk-bentuk ini sih menurut Babe ya. Untuk kamu maksudnya, bukan untuk semuanya. Untuk Babe, bentuk-bentuk seperti pocong, seperti gendruwo, seperti kunti, seperti macam-macam itu yang biasa muncul di dunia entertainer atau di dunia yang bukan entertainer, di punden dan lain sebagainya, itu suatu bentuk yang memang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Iya sih. Ya ini suatu saat boleh kamu coba. Misal kamu dapat informasi di tempat A itu ada pocong gitu ya, atau ada kunti gitu. Kamu aja terpengaruh dengan omongan-omongan orang itu. Ojo mudah terpengaruh bahwa pocong itu seperti ini. Kamu ya kudu mengimajinasikan pocong itu yang cakep lah, kunti yang cakep. Biar saat kamu ketemu kan muncul merinding dhisik kan sebagai rasa, kemudian mulai rasa takut muncul. Setelah rasa takut muncul itu menggerakkan Salam Blengon, harmoni bagi semesta.